Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 Speedzone ingin mempresentasikan aplikasi web jual beli motorsport. Baik, next. Di sini pengusul proyek Bu Yeni Rokhayati dan manajer proyek Bu Yeni Rokhayati, kemudian anggota kelompok 7 Raid Akil Atala, saya sendiri, kemudian anggota saya Dionaldi, Frima, dan Asnil. Oke, next. Deskripsi proyek. Aplikasi ini adalah aplikasi yang menjual motorsport yang dilengkapi oleh katalog motor, pencarian, detail produk, dan lain sebagainya. Proyek ini dikembangkan oleh menggunakan HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, serta BM menggunakan PHP atau Laravel. Next. Spesifikasi sistem. Next. Deskripsi umum aplikasi yang kami buat, aplikasi jual beli motorsport, bertujuan untuk menyediakan platform online memfasilitasi proses jual beli motorsport yang efisien dan aman. Dengan aplikasi ini penjual dapat mudah mengiklankan motorsport mereka sementara pembeli dengan nyaman mencari dan membeli motor yang diinginkan. Dan next. Kebutuhan fungsional untuk pembeli dapat melakukan registrasi, login, logout, kemudian melengkapi data profil, mencari memilih motor, mengisi data diri sebelum melakukan pembelian motor, masukkan motor ke dalam keranjang, kemudian melakukan pembelian dan melakukan pembayaran, menyelesaikan pembayaran, menerima hasil atau total pembayaran, melihat status pemesanan. Next. Kebutuhan fungsional penjual dapat login sebelum masuk ke dashboard, kemudian menambahkan produk baru, kemudian mengedit atau menghapus produk, kemudian mengedit profil, dapat melihat laporan penjualan atau rekap penjualan, dapat mengkonfirmasi pesanan. Next. Non-fungsional. Data transaksi harus transkripsi dan data pengguna harus sama, kemudian memastikan aplikasi tidak error, desain yang sederhana dan mudah dipahami, dan memastikan aplikasinya dengan respon yang cepat. Next. Pemodelan sistem use case diagram. Terdapat dua aktor yaitu penjual dan pembeli. Pada aplikasi kami menggunakan 22 use case yang terhubung antara penjual dan pembeli. Oke, next. Oke, bagian IR diagram. Kami menggunakan 9 entitas yaitu registrasi, pembeli, penjual, login, keranjang, produk, pemesanan, pembayaran, dan resi. Next. Berikut ini skema relasional dari aplikasi kami. Hampir sama dengan IRD diagram, tapi di sini diimplementasikan dengan bentuk tabel. Lanjut. Lalu untuk desain antarmuka, di sini ada register pembeli dan login pembeli. Next. Lalu ada dashboard pembeli. Next. Ada tampilan daftar produk. Next. Lalu ada tampilan detail produk. Next. Tampilan keranjang. Next. Tampilan ringkasan pembelian. Next. Tampilan pop-up pembayaran. Next. Tampilan setelah pembayaran. Next. Tampilan status pemesanan. Next. Tampilan tentang penjual. Next. Tampilan profil pembeli. Next. Tampilan edit profil. Next. Tampilan dashboard penjual. Next. Tampilan produk penjual. Next. Tampilan edit produk. Next. Tampilan konfirmasi pesanan. Next. Rekap penjualan. Next. Lalu untuk implementasi antarmuka dari website kami. Next. Di sini ada login dan juga register. Login di mana pembeli dan penjual harus melakukan login untuk masuk ke dalam website terlebih dahulu. Lalu untuk register, pembeli dapat mendaftarkan akun mereka jika mereka belum punya akun sama sekali. Next.
Di tampilan reset password, di sini adalah tampilan di mana jika pembeli ingin merubah password lamanya ke password yang baru, next. Lalu sini adalah dashboard pembeli di mana pembeli dapat melihat-lihat dan juga melakukan aktivitas, next. Di sini adalah tampilan dari produk yang akan kami jual di website kami, next. Lalu di sini terdapat tampilan detail produk di mana pembeli dapat melihat-lihat apa-apa saja detail dalam produk kami, next. Lalu di sini adalah tampilan keranjang di mana pembeli dapat melihat barang apa saja yang sudah mereka masukkan ke dalam keranjang, next. Lalu di sini adalah tampilan ringkasan pemesanan dan memilih opsi yang ada. Di sini penjual harus mengisi data diri dan dapat melakukan pemesanan, next. Lalu di sini adalah tampilan pop-up untuk melakukan pembayaran pada produk yang ingin dipilih, next. Lalu ini adalah tampilan setelah menyelesaikan pembayaran, next. Ini adalah tampilan pesanan pembeli, next. Lalu di sini pembeli dapat melihat status pesanan mereka sedang dikirim atau diproses atau dikemas dan lain-lain, next. Lalu ini adalah tampilan resi dari pembeli, next. Lalu ini terdapat profil pembeli di mana pembeli dapat melihat profil-profilnya dan juga dapat mengubahnya sesuka hati mereka, next. Lalu di sini terdapat tampilan untuk mengedit profil pembeli, next. Lalu sini terdapat halaman tentang kami di mana pembeli dapat melihat profil dari penjual itu sendiri, next. Lalu di sini login penjual sama dengan login pembeli tadi, next. Lalu di sini terdapat dashboard penjual di mana penjual dapat melihat dashboard mereka dan juga melihat pemesanan-pemesanan yang baru saja terjadi, next. Di sini ada tampilan perut penjual di mana penjual dapat melakukan aktivitas CRUD yaitu create, read, update, dan delete di mana penjual dapat melihat, menambahkan, mengedit ataupun menghapus produk yang telah mereka buat, next. Lalu ini adalah form untuk tambah produk, next. Ini adalah tampilan di mana penjual dapat mengkonfirmasi pemesanan pembeli, next. Lalu di sini terdapat tampilan rekap penjualan di mana penjual dapat mengekspor ke dalam Excel, next. Selanjutnya Lalu riwayat ada pengerjaan logbook. Di mana minggu pertama itu konsep. Pada tahap ini kami berdiskusi terkait judul PBL, membaca RPS, dan panduan PBL semester 2 secara bertahap. Lalu kedua, masih dengan konsep. Pada tahap ini, tim menyelesaikan RPP seperti bagian desain umum, capaian mata kuliah, alat peralatan yang digunakan, dan lain-lain. Kemudian kami mulai membuat wireframe secara bertahap. Kemudian 3 tahap analisis. Pada tahap ini, saya dan tim saya melakukan analisis spesifikasi kebutuhan sistem antara aktor dan sistem dan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada proyek kami. Selanjutnya, desain. Pada tahap desain ini, saya dan tim saya membuat rancangan IRD dan tampilan wireframe untuk penjualan dan pembeli yang kami analisis pada minggu sebelumnya untuk diimplementasikan pada front end dan back end. Masih dengan desain, pada tahap ini saya dan tim saya menyelesaikan desain IRD dan tampilan wireframe penjual dan pembeli. Lalu implementasi. Pada tahap implementasi ini, saya dan tim saya mulai melaksanakan implementasi front end untuk tampilan pembeli dan penjual kami di browser sesuai dengan yang telah kami buat di minggu sebelumnya. Kemudian masih dengan implementasi, pada tahap ini saya dan tim saya menyelesaikan implementasi front end untuk pembeli dan penjual di browser pada proyek kami. Pembagian kerja tim.
Raid Akil Atala full stack, Dionald Sion Yosua full stack, Prima Rizky Lianda full stack, sedangkan Asnil tidak ada. Kontribusi anggota kelompok. 1. Raid Akil Atala, kontribusi kerja, laporan RPP, analisis spesifikasi kebutuhan, diagram use case, desain IRD, skema relasional, implementasi bagian ringkasan pembelian, laporan ATS, membuat presentasi ATS. 2. Dionaldi Sion Yosua, kontribusi kerja, laporan RPP, analisis spesifikasi kebutuhan, atau diagram use case, desain wireframe penjual dan pembeli, implementasi bagian login, register, ubah password, keranjang, resi, penjual, di bagian dashboard, di white penjualan, dan crude produk. Ketiga, Prima Rizky Lianda, kontribusi kerja, yaitu laporan RPP, analisis spesifikasi kebutuhan, diagram use case, desain IRD, implementasi bagian dashboard pembeli, profil pembeli, edit profil tentang kami, pembayaran, notifikasi pembayaran berhasil, atau status pesanan, penjual, pada penjual, yaitu konfirmasi pembayaran pada penjual, lalu laporan ATS, implementasi antarmuka, membuat presentasi ATS. Kemudian Asnil Adrian Sagita, kontribusi kerja hanya laporan RPP. Kendala penyelesaian proyek, yaitu sulit melakukan pertemuan secara offline karena perbedaan domisili, kemudian perubahan rancangan di tengah pengerjaan, revisi dari dosen atau manpro, satu anggota kelompok yang kurang kontribusi pada pengerjaan proyek ini, lalu pembagian tugas yang tidak terstruktur, kemudian permasalahan dalam commit file ke GitHub. Rencana tahap selanjutnya, Minggu 8 sampai 11 implementasi backend, Minggu 12 pengujian, Minggu 14 laporan akhir PBL, lalu membuat presentasi AAS, selanjutnya membuat luaran PBL lainnya. Maaf, saya ulangi, Minggu 8 sampai 11 implementasi backend, Minggu 12 pengujian, Minggu 13 development, dan Minggu 14 terakhir laporan akhir PBL, membuat presentasi AAS, membuat luaran PBL lainnya. Oke, sekian. Terima kasih.